Kisah seorang wanita bernama Rahel. Dirinya yang seorang jurnalis di suatu media sedang berjuang untuk menyelamatkan dua orang bersaudara dari tuntutan hukuman mati di negara Kuwait. Awalnya kedua bersaudara itu yang bernama Kaliapan dan Anjaya bekerja sebagai tenaga kerja asing di negara Kuwait sebagai ART di rumah orang kaya. Rahel yang mendapati informasi kalau ada warga India akan dihukum mati di negara lain. Dia lalu mencoba untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Blood Money. Film dimulai ketika saat itu tahun 2013. Kita berada di negara Kuwait. Terlihat di sana dua orang bersaudara yang sedang dipenjara. Entah apa yang mereka lakukan saat itu hingga mereka dipenjara di sana. Lalu, tak berapa lama, datanglah beberapa sipir penjara dan mereka mengeluarkan dua orang tahanan di sana untuk dibawa ke tempat eksekusi. Karena mereka akan dihukum mati dengan cara digantung. Setelah sampai di tempat eksekusi, kedua orang itu langsung dibawa ke tiang gantungan dan menunggu pihak pengadilan memberikan perintah ke petugas untuk menggantung mereka. Dan tak berapa lama, mereka berdua akhirnya digantung hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. 5 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Rahel yang berprofesi sebagai jurnalis di media 24 News. Di sini dia dan teman-temannya sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan Rahel dipromosikan menjadi sub-editor di kantornya. Tapi seketika Rahel menjadi sedih karena dia teringat ayahnya yang sudah meninggal. Wajah murungnya pun dilihat oleh temannya dan beberapa teman-temannya langsung mencoba untuk menghiburnya. Dan suasana pun kembali ceria. Tapi kesedihannya itu masih dia rasakan. Lalu dia pergi keluar dan memandangi langit sambil mendoakan ayahnya. Di keesokan harinya, kita kembali melihat Kali dan Anjay yang ada di penjara. Di saat itu mereka dibawa oleh sipir penjara untuk menemui kepala sipir yang dimana setelah 5 tahun mereka di penjara, ternyata pengadilan di negara Kuwait sudah memutuskan hukuman mati untuk mereka berdua. Terlihat di sana, kepala sipir memberikan surat pemberitahuan kalau mereka akan dihukum gantung di keesokan harinya pukul 13.30 waktu Kuwait. Sontak hal itu membuat mereka menjadi berontak dan ketakutan. Mereka merasa kalau hukuman itu tak pantas diberikan dikarenakan mereka tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Melihat sikap mereka seperti itu, lalu kepala sipir menyuruh bawahannya untuk mengembalikan mereka kembali ke penjara. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Suganti sedang bersama neneknya di rumahnya. Iya, mereka adalah keluarga dari Kali dan Anjay. Di saat itu, Suganti menanyakan ke neneknya kapan ayahnya akan pulang. Karena semenjak usianya 2 tahun, ayahnya pergi bekerja di negara lain dan hingga saat ini dia belum pernah bertemu lagi. Mendengar hal itu, neneknya pun ikut bersedih. Dia berusaha tegar untuk menyampaikan ke cucunya kalau suatu saat nanti ayahnya akan pulang ke rumah. Suganti saat ini, dia diasuh oleh kakek dan neneknya, karena ibunya sudah meninggal sewaktu melahirkan dia. Tak berapa lama, tiba-tiba telepon neneknya berdering. Lalu ketika neneknya menerima telepon, seketika raut wajahnya menjadi panik dan ketakutan. Dan setelah selesai menelpon, dia langsung memberitahu ke suaminya dan juga tetangganya. Sambil menangis, dia memberitahu kalau di saat itu dia mendapatkan telepon dari Duta Besar India di Kuwait dan mengabarkan kalau kedua anaknya akan dihukum mati di keesokan harinya. Suganti pun ikut menangis ketika mendengar neneknya berkata kalau ayahnya akan dihukum mati. Tak pernah terbayangkan kalau akan mendengar berita buruk seperti ini. Neneknya yang tak ingin berpasrah diri, lalu dia meminta tolong ke kepala desa untuk membantunya menemui asisten menteri yang ada di kota. Lalu setelah itu, mereka pergi ke kota dan bertemu dengan Rajit Singh selaku pembantu asisten menteri yang bertugas di bagian imigrasi. Lalu kepala desa langsung memberitahu apa yang terjadi dengan salah satu warganya
yang dimana kedua anaknya sedang ditahan di negara Kuwait dan akan mendapatkan hukuman mati. Sambil menangis, ibunya Kali dan Anjay memohon bantuan ke Rajit Singh untuk membantunya membebaskan kedua anaknya. Mendengar hal itu, Rajit Singh menjadi iba dan dia memberitahu kalau dia akan menyampaikannya ke asisten menteri kalau dia sudah sampai di kantor. Tapi di sini, Rajit mencoba untuk membantu mereka dengan membuat rekaman video permohonan pembebasan dari perwakilan keluarga yang kedua anaknya ditangkap. Lalu dari rekaman tersebut, dia akan menyebarkan pesan berantai ke orang-orang yang dia kenal, bahkan ke beberapa media. Dan benar saja, apa yang dilakukan Rajit saat itu, pesan tersebut menyebar dan akhirnya diterima oleh Rahel. Awalnya Rahel mengabaikan pesan video yang diterimanya itu, tapi ketika dia menerima kembali pesan itu, dia menjadi penasaran. Lalu dia mencoba untuk melihatnya. Dalam pesan video singkat tersebut, ibunya Kali dan Anjay sambil menangis memberitahu kalau anaknya sedang dipenjara di negara Kuwait. Alasan mereka dipenjara dikarenakan di saat mereka mengendarai mobil terjadilah kecelakaan sehingga membuat seseorang tewas dari kecelakaan itu. Setelah kejadian itu, lalu polisi menangkap mereka dan dianggap bersalah dan keduanya dipenjara selama 5 tahun. Nah, untuk menyelamatkan kedua anaknya dari hukuman mati, mereka harus membayar ganti rugi sebesar 30 lah atau sekitar 600 juta rupiah ke keluarga korban. Tapi karena mereka orang miskin, mereka hanya sanggup membayar sebesar 5 lah. Uang tersebut pun didapatkan setelah mereka menjual sawah mereka. Nah, di sini ibunya Kali berpikir, kalau dari uang yang sudah diberikan, maka hukuman untuk kedua anaknya akan menjadi ringan. Akan tetapi ternyata perwakilan dari keluarga korban menuntut untuk meminta sisa uangnya. Karena mereka sudah tak sanggup membayar lagi, oleh karena itulah akhirnya pengadilan memutuskan untuk menghukum mati kedua anaknya. Di sini ibunya Kali terus bermohon agar ada orang yang bisa menyelamatkan kedua anaknya. Dia juga memberitahu tentang cucunya yang bernama Suganti, yang dimana dia selalu merindukan ayahnya dan selalu berharap bisa bertemu lagi. Karena Suganti, semenjak di usianya 2 tahun, dia sudah tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal itu, seketika Rahel tersentuh. Karena di saat ini, dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Terbersih di pikirannya untuk mencoba membantu keluarga itu. Lalu ketika dia sedang meeting bersama atasannya membahas tentang konten berita apa yang akan dibahas di media mereka. Nah, di sini Rahel mencoba untuk mengangkat kasus yang dialami oleh Kaliapan dan Anjaya yang akan dihukum mati di negara Kuwait. Tapi idenya Rahel awalnya diremehkan oleh teman sekantornya. Bahkan atasannya yang bernama Johnson juga ragu untuk mengangkat berita tersebut. Karena hal itu bukan suatu berita yang fenomenal. Kasus-kasus warga India yang dihukum mati di negara lain sudah menjadi hal yang biasa. Ambisi Rahel untuk membantu keluarga itu pun semakin menggebu-gebu. Dia pun menyampaikan kalau keluarga dari terpidana mati itu sudah membayarkan uang ke perwakilan dari korban. Tapi, kenapa hukum di Kuwait tidak memberikan kompensasi ke mereka dengan tidak menghukum mati kedua bersaudara itu? Dari penjelasan Rahel, Johnson juga menjadi bingung dengan adanya uang damai, tapi pengadilan tetap menuntut hukuman mati ke mereka. Dia juga meragukan keberhasilan timnya untuk membantu keluarga ini karena mereka hanya mempunyai waktu sekitar 27 jam hingga mereka dieksekusi. Sambil termenung sejenak, lalu Johnson menyuruh Rahel untuk memutarkan video yang diterimanya. Dan ketika terlihat video Suganti yang bermohon untuk dibantu agar ayahnya bisa dibebaskan, dari sinilah akhirnya Johnson tertarik untuk meliput kasus tersebut. Setelah itu, dia langsung menyuruh Rahel dan semua karyawannya untuk mencari informasi terkait kasus yang dialami kedua bersaudara itu. Rahel yang mendapatkan nomor telepon ibunya Kali dan Anjay, dia langsung menghubunginya dan menanyakan kronologis yang diketahui terkait anaknya yang dipenjara. Nah, dari pembicaraan mereka, terdapat informasi yang menarik, yang dimana ketika mereka diminta uang sebesar 30 lah dan mereka hanya sanggup membayar 5 lah, tiba-tiba ada seorang dermawan muslim yang bernama Munawar Ali yang membantu mereka membayarkan sisa uangnya. Dari sini artinya uang damai yang diminta dari perwakilan korban sebesar 30 lah sudah terkumpulkan dan dibayarkan. Tapi Kali dan Anjay masih tetap mendapatkan hukuman mati. Dari informasi tersebut, sedikit demi sedikit dia mendapatkan fakta yang sebenarnya dari keluarga terpidana mati. Setelah itu dia berbicara dengan anaknya Kali. Di saat dia berbicara dengan Suganti, seketika Rahel menjadi sedih mendengar Suganti yang sangat merindukan ayahnya. Sambil menenangkan Suganti, Rahel pun berjanji kalau dia akan membantu mereka.
Setelah dia mencatat semua informasi dari keluarga itu, lalu dia memberikan rangkuman berita untuk dapat disampaikan ke pembawa berita ketika dia membawakan acara berita di siang itu. Sialnya apa yang ditulis oleh Rahel ternyata ditolak oleh host yang akan membawakan acara berita di saat itu. Karena konten yang dia berikan hanyalah konten biasa saja. Lalu dia memberitahu kalau berita itu akan dibawakan di sore harinya. Rahel yang sudah mendapatkan beberapa fakta dan informasi, lalu dia sampaikan ke Johnson dan juga rekannya yang bernama Sudan. Untuk menghemat waktu, Rahel meminta izin ke atasannya untuk menemui komunitas muslim yang sudah membantu keluarga itu membayar uang damai sebesar 25 lah. Johnson yang semakin tertarik dengan kasus ini, dia pun mengizinkan Rahel untuk pergi mencari informasi lainnya. Scene berganti. Di saat itu Rahel menemui seseorang yang sudah menyalurkan dana dari seorang dermawan bernama Munawar Ali. Dia ingin mendengar kebenaran dari penyaluran dana tersebut karena dia masih bingung ketika uang damai sudah diberikan, kenapa Kali dan Anjay masih tetap mendapatkan hukuman mati. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi di sini, yang dimana di saat itu dia diberitahu kalau sebenarnya kasus tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan, yang dimana Kali dan Anjay dengan sengaja membunuh seorang wanita India yang bekerja di tempat mereka bekerja. Mendengar hal itu, Rahel pun menjadi panik karena berita yang dia buat sebelumnya dan akan disiarkan berbeda dari fakta yang sebenarnya. Khawatir kalau nanti akan terjadi keributan karena media tempat dia bekerja sudah memberitakan suatu kebohongan. Lalu Rahel meminta Sudan untuk mengambil konten berita yang ada di penyiar berita. Sialnya dia terlambat karena acara berita sudah on air dan berita yang dia buat sudah dibacakan. Dan benar saja, setelah berita itu disiarkan, tiba-tiba Johnson mendapatkan telepon dari seorang pengacara yang sebelumnya menangani kasus hukuman mati Kali dan Anjay. Dia langsung memarahi Johnson kalau media mereka sudah menyebarkan berita bohong. Lalu dia mengancam akan menuntut perusahaannya Johnson kalau mereka tidak mengklarifikasi berita tersebut. Setelah mendapatkan telepon itu, lalu dia memarahi semua karyawannya karena dari berita yang dia sampaikan tidak benar dengan kejadian yang sebenarnya. Dan ketika Rahel sampai di kantor, amarah Johnson langsung mengarah ke dirinya. Dia meminta Rahel untuk memperbaiki dan mengklarifikasi berita yang sudah dia berikan. Akan tetapi tiba-tiba Sudan membela Rahel, karena di saat ini mereka juga tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Lalu Sudan dengan tegasnya memberitahu kalau dia akan membantu Rahel mengungkap fakta yang sebenarnya dari kasus tersebut. Setelah itu, Sudan mencoba untuk menyemangati Rahel dan memberitahu kalau dia akan membantunya. Tak berapa lama, dia mendapatkan telepon dari pengacara Kuwait yang bernama Haider. Dia ditunjuk oleh Duta Besar India untuk menangani kasusnya Kali dan Anjay. Tapi karena Haider hanya bisa berbicara Arab, lalu dia meminta tolong Sudan untuk menjemput seseorang dari komunitas muslim yang dia temui sebelumnya. Setelah itu terjadilah percakapan di antara mereka, dan dari sini lagi-lagi Rahel mendapatkan informasi terbaru dari kasusnya Kali dan Anjay. Yang dimana ternyata bukan hanya uang saja sebagai syarat Kali dan Anjay terbebas dari hukuman mati, mereka juga harus mendapati tanda tangan di surat pernyataan yang menyatakan kalau keluarga korban sudah memaafkan mereka. Jika surat tersebut sudah ditandatangani, maka Kali dan Anjay akan terbebas dari hukuman mati. Dari semua informasi-informasi yang sudah didapati oleh Rahel, kebenaran cerita yang dialami oleh Kali dan Anjay kita ketahui ketika di saat itu kedua bersaudara itu mencoba mengingat kembali kejadian yang mereka alami. Terlihat di sana ketika mereka masih bekerja di Kuwait. Mereka menjadi ART di rumah orang kaya. Di saat itu ada seorang wanita bernama Fatimah sedang dimarahi oleh majikan mereka. Memang majikan mereka sangat kasar. Dia juga tak akan segan memukuli ART di sana ketika mereka membuat kesalahan sekecil apapun. Kekejaman majikan mereka tak sampai di situ saja. Dia juga menahan paspor mereka sehingga mereka tak bisa kabur begitu saja dari rumahnya. Fatimah seorang wanita yang baik. Dia selalu saja dimarahi setiap saat, bahkan dia juga akan dimarahi ketika telat membuatkan minuman untuk majikannya. Di saat itu, saat-saat terakhir dia berbicara dengan Fatimah. Dia meminta tolong ke Kali untuk mengirimkan uang gaji dia untuk keluarganya di kampung. Kali pun dengan senang hati membantunya. Dia juga mencoba untuk menenangkan Fatimah. Setelah itu, Kali langsung pergi untuk mengirimkan uang ke keluarga Fatimah. Akan tetapi, sebelum dia pergi, dia melihat Fatimah sedang dipukul berkali-kali oleh majikannya. Dia tak bisa membantunya dan melawan majikannya, karena paspor miliknya juga ditahan oleh majikannya. Setelah dia kembali pulang ke rumah,
tiba-tiba Kali menemukan Fatimah yang sudah bersimbah darah. Dan ketika dia memeriksa kondisi Fatimah, ternyata dia sudah meninggal dunia. Ketakutan pun mulai dia rasakan, tapi tak berapa lama majikannya datang dan dia menyuruhnya untuk membungkus mayat Fatimah lalu membuangnya. Kali pun menuruti perkataan majikannya. Lalu dia dan Anjay mulai membungkus Fatimah dan jenazah Fatimah dibawa ke mobil. Sialnya ketika mereka sedang memasukkan mayat Fatimah ke mobil, dengan liciknya majikan mereka menelpon polisi dan menuduh kalau kedua bersaudara itu sudah membunuh ART-nya. Hal inilah yang membuat Kali dan Anjay ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun dan sekarang mereka sedang menunggu hari kematian mereka. Scene berganti. Rahel yang akan memberikan klarifikasi secara live terkait berita yang dia sampaikan. Di sini dia mencoba untuk menjembatani Suganti menelpon ayahnya yang berada di penjara. Nah, di sini ketika Kali berbicara ke ibunya, sambil menangis, dia memberitahu kalau dia bukanlah seorang pembunuh. Mendengar hal itu sontak saja, Rahel langsung menanyakan kebenaran dari apa yang dialami oleh Kali. Tapi hal itu terhalang ketika sipir penjara melarangnya untuk memberikan informasi apapun dan telepon pun langsung dimatikan. Rahel yang mendengar informasi langsung dari Kali yang menyatakan dia bukanlah seorang pembunuh, lalu dia mencoba mencari celah untuk dapat membuktikan kebenaran dari perkataannya Kali. Dan di saat itu, Sudan sudah membantu Rahel dengan mengajaknya untuk menemui mantan duta besar India yang sebelumnya. Di saat mereka berdua bertemu dengan mantan duta besar, di sini mereka dibantu untuk mencari tahu terkait uang damai yang sudah dibayarkan sesuai permintaan. Dan ternyata uang tersebut belum disalurkan dan masih mengendap di dalam rekening kedutaan. Lalu dia meminta bukti dari uang tersebut karena hal itu untuk membuktikan kalau memang benar keluarganya Kali dan Anjay sudah membayarkan uang tersebut. Akan tetapi, mantan duta besar itu juga memberitahu kalau ingin membebaskan Kali dan Anjay, mereka harus menemui perwakilan dari keluarga korban untuk meminta tanda tangan di surat pernyataan mereka sudah memaafkan atas pembunuhan itu. Dari informasi yang dia dapatkan, lalu Rahel memberikan konten berita terbaru untuk dapat disiarkan. Dia juga meminta penyiar berita untuk meminta informasi keluarga korban ke para penonton. Setelah itu, Rahel dan Sudan menemui atasannya untuk berdiskusi terkait berita tentang Kali dan Anjay. Nah, di sini Johnson mendapatkan tekanan dari pengacara yang sebelumnya dan juga dari CEO perusahaan mereka yang dimana mereka semua meminta untuk tidak lagi memberikan informasi kasus Kali dan Anjay. Tapi justru Johnson merasa sudah terlanjur jauh mengikuti kasus ini. Lalu dia mempertaruhkan karirnya dan meminta Rahel dan Sudan membantu Kali dan Anjay membuktikan kalau mereka tidak bersalah. Walaupun keadaan sudah mendesak karena waktu sudah hampir menuju eksekusi hukuman mati, lalu Rahel meminta izin ke atasannya untuk pergi ke Sri Lanka menemui salah satu keluarga dari Fatimah. Setelah itu, mereka pergi dari sana. Rahel lalu menelpon kembali pengacara yang bernama Haider dan meminta tolong ke dia untuk membantunya ketika dia sudah mendapatkan bukti tanda tangan dari keluarga yang menyatakan mereka telah memaafkan mereka. Untungnya hal itu disambut baik oleh Haider. Lalu dia menyuruhnya untuk merekam pernyataan dari keluarga korban dan dari rekaman itu dia akan menunjukkan ke hakim untuk membatalkan hukuman mati kedua bersaudara itu. Di sisi lain, Sudan mendapatkan telepon dari salah satu anaknya Fatimah yang bernama Abdullah. Dia ternyata mengikuti pemberitaan yang diliput oleh media 24 News dan langsung menghubungi nomor yang tertera di televisi. Nah, di sini Sudan langsung menemui Rahel dan menyambungkan telepon ke Abdullah. Diketahui saat ini ternyata Abdullah berada di India. Dia pindah ke India dikarenakan kota mereka hancur karena perang di Sri Lanka. Dan kedua saudara perempuannya tinggal di pinggiran kota Sri Lanka. Rahel yang mengetahui ternyata Abdullah berada di India, lalu dia langsung mengajaknya pergi menemui saudara perempuannya untuk meminta tanda tangan yang menyatakan kalau mereka sudah memaafkan Kali dan Anjay. Untungnya Abdullah dengan senang hati mengajak mereka menemui saudara perempuannya dan dia juga memberitahu kalau dia akan menandatangani surat pernyataan itu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung segera menemui Abdullah dan ketika mereka bertemu, Abdullah langsung mengajak mereka pergi ke tempat saudaranya. Waktu pun terus berlalu. Tibalah waktu di mana beberapa jam lagi, Kali dan Anjay akan dieksekusi mati. Keduanya kini dibawa ke tempat eksekusi hukuman mati. Dengan wajah yang sedih, mereka hanya bisa berpasrah diri menerima hukuman itu. Terlihat juga di sana mereka saling menguatkan satu sama lain. Tak pernah terpintas di pikiran mereka kalau di saat itu ada seseorang yang sedang berjuang menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menangis sambil membayangkan kenangan-kenangan di saat mereka bersama keluarganya.
Di sisi lain, Rahel akhirnya sampai di rumah saudaranya Abdullah. Nah, di sini dia langsung memberitahu kalau maksud kedatangannya untuk meminta mereka selaku keluarga korban memaafkan Kali dan Anjay yang akan dihukum mati. Awalnya Rahel mendapatkan penolakan, tapi ketika Rahel menceritakan sosok anaknya Kali yang dimana dia sudah tidak mempunyai ibu dan sekarang ayahnya akan dihukum mati, seketika hal itulah yang membuat kakaknya Abdullah menjadi tersentuh. Lalu setelah itu dia menyampaikan kalau dia memaafkan mereka. Rahel hanya bisa terdiam mendengar kakaknya Abdullah mau memaafkan mereka. Lalu setelah itu, mereka menandatangani surat pernyataan sambil membuat dokumentasi kalau memang betul mereka dari keluarga korban sudah memaafkan Kali dan Anjay. Setelah mendapati semuanya, lalu Rahel mengirimkan video tersebut ke Haider yang berada di tempat eksekusi. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Kali dan Anjay sudah berada di tempat eksekusi dan mereka sudah siap untuk digantung. Sambil menghela nafas, Kali dan Anjay hanya pasrah menerima hukuman itu. Dan tak berapa lama, akhirnya mereka digantung. Untungnya pesan dari Rahel langsung diterima oleh Haider, dan dia langsung menunjukkan ke hakim. Sontak hal itu, hakim langsung memerintahkan algojonya untuk menebas tali untuk menggantung mereka, dan setelah itu, para algojo langsung membuka kain penutup wajah mereka. Di sini sejenak terlihat mereka sudah tidak bernafas. Tapi beberapa saat kemudian mereka tersadar dan akhirnya nyawa mereka berhasil diselamatkan. Dari perjuangan Rahel yang mencoba untuk menyelamatkan kedua bersaudara itu dari hukuman mati, hal itu dia sampaikan ke kantornya dan penyiar berita pun memberitakan kalau hukuman mati untuk Kali dan Anjay telah dibatalkan. Pemberitaan itu disiarkan ke seluruh negara India dan disaksikan juga oleh keluarganya Kali dan Anjay. Terlihat betapa bahagianya mereka setelah mendengar pemberitaan itu. Tangis haru pun pecah saat itu ketika mendengar berita kalau Kali dan Anjay tidak jadi dihukum mati. 6 bulan kemudian, pengadilan Kuwait menyatakan kalau Kali dan Anjay bebas dari hukuman dan mereka dibebaskan dari penjara. Lalu setelah itu mereka pulang ke rumah dan film pun selesai. Film Blood Money yang dirilis bulan Desember 2021 dibintangi oleh pria Bhavani Shankar. Metro Series menceritakan tentang perjuangan seorang jurnalis yang mencoba untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman mati karena telah dituduh membunuh seorang wanita. Lalu dia pergi mencari keluarga korban dan meminta mereka untuk memaafkan para terpidana mati itu. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!